Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari proyek Based Learning kami dengan judul Pemanfaatan Mikroorganisme dalam Pembuatan Kek Kombucha sebagai Minuman Probiotik. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Joyana Cleopatra Napitupulu dengan NIM 062, Fabian Rizaldi dengan NIM 076, Glenia Nabila Mariska dengan NIM 087, Naila Aisyah Putri dengan NIM 091, Vina Azia dengan NIM 098, Husnul Katima dengan NIM 102, Adelina Rosmari Oktavia Sagala dengan NIM 114. Nama saya Vina Azdia dengan NIM 22150198. Teh kombucha adalah minuman fungsional non-alkohol atau rendah alkohol yang dibuat dengan memfermentasikan hijau atau hitam berglukosa dengan kultur simbiotik bakteri dan ragi SCOBY dalam matriks selulosa. Mikroba yang bertanggung jawab untuk memfermentasikan teh yaitu bernama SCOBY dan terdiri dari bakteri asam asetat, ragi, dan bakteri asam laktat. Karakteristiknya adalah terdapat lapisan tipis halus, tidak berwarna, tampak seperti selulosa pada permukaan media fermentasinya yang dihasilkan dari aktivitas metabolisme noda bakteri yang dipilih. Minuman ini secara historis diperoleh dari fermentasi teh Camellia sinensis dan oleh biofilm selulosa yang mengandung kultur simbiosis bakteri dan ragi SCOBY. Komposisi kombucha. Dalam simbiosis SCOBY, sejumlah interaksi dapat terjadi karena sifatnya yang kompleks. Karena adanya interaksi antara mikroorganisme dan lingkungan fermentasi, mereka dijadikan subjek dari sejumlah studi penelitian. Salah satu yang paling penting dan terdaftar adalah penggunaan sukrosa. Sebagai hasil dari aktivitas interfertase bifruktosa furnonacidae, Stragen, ragi menghidrolisis sukrosa, melepaskan glukosa dan fruktosa, yang merupakan substrat untuk produksi metabolit lebih lanjut. Secara umum, Saccharomyces spp merupakan glukosa dan menghasilkan etanol melalui glikosis, sedangkan Zygosaccharomyces spp menghasilkan etanol lebih efisien dan fruktosa. Terlebih lagi, stragen ragi tertentu dapat menghasilkan etanol dari asam malat atau asam asetat konsentrasi tinggi dalam konsentrasi aerobik. Secara umum, spesies yang termasuk dalam Campylobacter dan Acetabacter adalah strain AAB utama, sedangkan strain E. cerevisiae dan Candida sp adalah ragi utama. Meskipun sejumlah besar penelitian menggunakan SCOBY, sejumlah besar artikel tidak memberikan data yang jelas tentang komposisi bakteri dan ragi dari simbiosis yang digunakan. Meskipun perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kelompok mikroorganisme tertentu dan bahkan spesies tertentu, serta peran mereka dalam fermentasi kombucha. Produksi kombucha diawali dengan infusi teh. Untuk 1 liter air mendidih, 5 gram daun teh ditambahkan dan dibiarkan meresap dengan suhu awal 70 sampai dengan 95 derajat Celcius. Setelah mengeluarkan daun teh dengan penyaringan, 50 sampai dengan 150 gram sukrosa dilarutkan dalam teh panas. Sebelum memperkenalkan jamur teh, infusi terlebih dahulu didinginkan hingga mencapai 20 derajat Celcius. Secara umum, teh hitam, teh oolong, dan teh hijau merupakan teh utama yang digunakan dalam fermentasi kombucha. Baik komposisinya bioaktif maupun aktivitas biologis yang dihasilkan tergantung pada jenis teh. Tapi sejauh ini, belum ditetapkan dengan jelas bagaimana jenis teh mempengaruhi waktu fermentasi oleh strain SCOBY tertentu. Kombucha biasanya difermentasi dalam wadah kaca. Dan untuk menghindari kontaminasi, peralatan fermentasi harus disterilkan terlebih dahulu. Lalu, pada tutup atau mulut wadah harus dibungkus dengan kain breathable untuk mencegah kotoran dari jamur atau dari udara. Masa inkubasi kultur adalah sekitar 7 hingga 10 hari pada suhu kamar, yaitu 18 hingga 30 derajat Celcius. Keberadaan ragi di kombucha menandakan terjadinya hidrolisis sukrosa menjadi monosakarida lain. Dan pada langkah berikutnya, ragi dapat memetabolisme monosakarida ini menjadi etanol. Lalu, etanol dioksidasi menjadi asam asetat oleh bakteri asam asetat. Karena bakteri asam asetat tidak memiliki enzim biohidrolisis ekstraseluler, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyerap sukrosa saja. Fermentasi kombucha berlangsung umumnya dalam kisaran 7-60 hari, dan efek biologis meningkat dalam proses ini. Namun,
Hasil yang diinginkan dapat dicapai dalam waktu 15 hari saja. Meskipun sebagian besar aktivitas antioksidan yang diinginkan meningkat pada saat waktu inkubasi, fermentasi dalam jangka panjang tidak disarankan karena hal ini mengakumulasi asam organik yang dapat membahayakan pada penggunaan langsung. Senyawa bioaktif adalah senyawa yang terkandung pada tubuh hewan maupun tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, yaitu contohnya sebagai antioksidan ataupun antibakteri dan lain sebagainya. Yang pada hal ini, senyawa bioaktif yang terkandung pada kombucha itu dibagi dua, yaitu dari tehnya maupun dari aktivitas metabolisme mikroorganismenya. Dan tergantung pada tehnya yaitu senyawa fenolik, polisakarida, vitamin, mineral, dan asam amino. Sedangkan yang terkandung pada aktivitas metabolisme mikroorganismenya itu asam organik, vitamin, enzim, dan protein seperti bakteriosin. Selanjutnya, efek farmakologi. Dari berbagai kandungan senyawa bioaktif yang terkandung dalam teh kombucha memiliki berbagai manfaat, antara lain sebagai anti kanker, antioksidan, antimikroba, dan juga memiliki efek hepatoprotektif, atau juga disebut senyawa yang dapat memulihkan, memelihara, dan mengobati kerusakan fungsi hati. Yang pertama, kombucha sebagai anti kanker. Beberapa ilmuwan mengklaim bahwa keberadaan polifenol dari teh dan metabolit sekunder dapat mencegah alterasi gen dan juga dapat menghambat penyebaran sel kanker dan membuat apoptosis sel kanker. Dan kemampuan untuk menyelesaikan metastasis telah ditetapkan sebagai fungsi yang memungkinkan sebagai fitur anti kanker. Lalu, aktivitas antioksidan. Sejauh ini, efek dari aktivitas antioksidan pada beberapa penyakit seperti diabetes dan kanker telah terbukti. Melepaskan radikal yang dihasilkan dalam reaksi oksidasi adalah kinerja pertama dari aktivitas antioksidan. Lalu, kombucha sebagai antimikroba. Teh kombucha terbukti memiliki efek antimikroba yang unggul dan sejauh ini banyak evaluasi telah dilakukan untuk menunjukkan kinerja penghambatan terhadap banyak mikroorganisme, termasuk bakteri gram negatif dan gram positif. Keberadaan efek antimikroba ini disebabkan oleh adanya asam asetat dalam SCOBY. Lalu, efek hepatoprotektif anti kombucha berdasarkan hasil yang telah dilakukan pada model hewan dan galur sel, terbukti bahwa kombucha memiliki kinerja hepatoprotektif terhadap kontaminan lingkungan yang berbeda. Beberapa penyelidikan klinis dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan kombucha untuk membantu mengurangi alterasi fisiologis. Dan dari hasil PBL kami yaitu, meskipun kombucha memiliki banyak manfaat kesehatan, pemilihan bahan baku dan proses pembuatan kombucha harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari resiko kontaminasi dan keracunan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kesilapan, mohon dimaklumi. Terima kasih.